Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pemi Channel. Pada kesempatan kali ini BPC akan membahas tentang masalah penglaris. Karena di Indonesia ini, di Nusantara ini, masih banyak orang yang ketika berdagang, berusaha itu menggunakan yang namanya penglaris. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BPC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BPC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Di Indonesia, di Nusantara ini masih banyak pedagang ataupun yang mungkin saya bilang kegiatan jual beli itu banyak yang menggunakan yang namanya itu penglaris. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penglaris ini, BPC kembali menghimbau jika ada yang berkonsultasi ataupun saya menanyakan tentang hal-hal gaib, silakan DM di IG-nya BPC di BFC_channel 24. Nah, tapi untuk mengambil berkah untuk pada kegiatan kita hari ini, video kali ini ada baiknya kita menghadirkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, wali-waliullah gitu kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi di video kali ini BPC membahas namanya tentang penglaris, dan BPC di sini merangkum penglaris itu menjadi 3, dan 2 berisiko dan 1 ini yang dibilang normal, dan yang dalam arti tidak melanggar lah, kita bilang dalam arti ini dalam garis yang lurus. Kalau yang 2 ini memang agak berisiko dan bisa mengakibatkan kerugian pada orang lain. Nah, apa ketiga itu? Jadi yang pertama ini paling mungkin yang berisiko paling besar BPC sebutkan ya. Yang pertama itu penglaris ini bentuknya persugihan persugihan. Dalam arti ketika kita menggunakan penglaris ini, kita itu biasanya ini yang menggunakan tumbal apapun itu jenisnya, bisa itu nyawa seseorang untuk misalnya meningkatkan kekayaan ataupun melancarkan usaha seseorang tersebut, maka orang itu menggunakan yang model sistem pesugihan. Nah, ini masih banyak digunakan, tapi ya dalam arti tidak terang-terangan, tapi BPC lihat kondisi lapangan masih banyak yang menggunakan hal seperti ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan pesugihan ini pastinya sudah melanggar namanya itu aturan syariat agama, juga merugikan orang lain karena ada orang yang ditumbalkan, dan ini memang cukup berbahaya. Dan ini juga pastinya ketika mengambilnya juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang aneh, yang juga memang tidak masuk akal dan bahkan kita bilang melanggar syariat agama. Ini BPC sarankan untuk sobat BPC semuanya jangan menggunakan hal yang seperti ini. Nah, itu. Lalu yang kedua, ini adalah penglaris yang memang dalam arti juga banyak digunakan di masyarakat kita. Dan ada beberapa minggu yang lalu itu teman BPC sendiri itu mempertanyakan hal ini, apakah orang tersebut menggunakan penglaris atau tidak. Karena posisinya ketika dia membuka usahanya, usaha yang dijalankan sahabat BPC ini ataupun teman BPC ini spontan mati, dalam arti tidak ada yang namanya itu pelanggan. Padahal pelanggan tetapnya juga pindah drastis langsung ke usaha yang baru dibuka ini gitu. Dan memang usahanya itu sama-sama, dalam arti yang dijual itu sama, tapi yang satu menggunakan yang memang tanpa ada syarat apapun ataupun tidak menggunakan penglaris apapun, dan yang baru buka ini menggunakan yang namanya penglaris. Dan
penglaris yang digunakan ini memang berisikonya itu ketika dia menggunakan penglaris ini, memang dia tidak ada niat untuk menutup si penjual yang pertama, tapi ketika menggunakan penglaris ini otomatis penglaris ini menutup usaha seseorang yang memang menjadi saingannya, karena dengan niat berarti dia menggunakan penglaris ini supaya penglaris dan niat itu pelanggan yang ada di saingannya itu pindah ke usaha ataupun jualan dia gitu. Jadi itu tanpa disadari, tanpa diketahui, otomatis saja bahwasanya penglarisnya itu menutup aura yang ada di penjual nomor 1 dan penjual nomor 2 auranya terbuka, sehingga pelanggan-pelanggan yang lama itu pindah ke penjual yang baru ini. Nah, ini juga dalam arti apa ya? Kita sebetulnya tidak ada mengerjai dalam arti mungkin kayak menyiram sesuatu ke lokasi usahanya, tapi ketika menggunakan itu otomatis yang ini tertutup. Tapi ketika nanti si penjual yang memang sudah lama di situ melihat, mungkin ya kayak mungkin namanya kita juga manusia kan, ketika seperti itu pasti ada potensi untuk menjumpai seseorang yang memahami hal-hal seperti ini. Lalu ketika dijumpai, apa bahasanya, pasti wah ini kamu ditutup, ini usahamu seseorang, siapa orangnya, pasti si Polan ataupun yang dalam arti usaha yang sama di sekitar situ, pasti jawabannya kurang lebih seperti itu karena memang yang terdeteksi itu adalah kita yang menggunakan penglaris, bukan jin ataupun penglarisnya yang mengganggu itu tadi, tapi siapa yang membawa penglaris itu dan merusak usaha seseorang tersebut. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang mungkin yang bisa BFC sarankan yang nomor 3 ini, yang memang tidak mengganggu, tidak istilahnya menutup yang lain atau tidak menggunakan pesugihan. Dan yang ketiga ini yang kebanyakan ya mungkin seperti amalan ataupun syarat ya, dalam arti seperti apa ya, ya memang kayak sholawat Jibril memang membuka rezeki. Jadi ketika berusaha memang apa namanya, BFC pribadi kadang ada menggunakan kayak beberapa benda, misalnya kayak kacang hijau, bawang putih tunggal segala macam, tapi itu memang untuk menangkal orang ya, serangannya masuk. Tapi ketika kita membuka penglarisnya itu secara alami itu ya menggunakan sholawat, al-fatihah segala macam yang memang kita bacakan ketika kita membuka usaha kita di pagi hari. Jadi ketika pagi hari usahakan ketika membersihkan lokasi usaha, memajang namanya barang dagangan kita itu harus membaca sholawat, membaca al-fatihah, syahadat, dan memang semuanya itu kita rangkum ketika kita membuka usaha kita dan juga menutup usaha seperti itu. Tetap dibaca, tetap diamalkan agar energi-energi negatif yang memang mau menyerang usaha kita itu tercover gitu dari energi-energi positif yang kita bacakan lewat sholawat, lewat al-fatihah dan lain-lain, dan menggunakan media yang memang yang sering BFC gunakan itu bawang putih tunggal, kacang hijau, lada hitam, garam kasar, dan memang itu di apa ya, kayak seperti disyaratin di lokasi usaha, lalu ada sebagian yang memang disimpan untuk mungkin kayak di tempat uang dan segala macam. Nah, jadi itulah 3 macam jenis penglaris dan resikonya gitu. Jadi yang pertama tadi pesugihan, dan resikonya pasti ketika tidak mendapatkan tumbal maka diri kita yang apa ya, yang melakukan perjanjian dengan hal-hal seperti itu yang mendapatkan resikonya, itu bisa kesialan dan segala macam gangguan yang dari makhluk tersebut. Lalu yang kedua adalah penglaris yang memang menggunakan bantuan jin segala macam, tapi memang efeknya itu mengganggu usaha orang lain gitu. Dan yang ketiga yang normal ya, yang seperti tadi memang kita mengamalkan ya, seperti sholawat, al-fatihah, dan surah-surah yang lain untuk
membuka usaha kita ketika pagi hari dan menutupnya di malam hari ataupun di sore hari, agar usaha kita tetap lancar. Tapi memang tetap kalau pribadi BFC ketika ada yang meminta bantuan, BFC menggunakan syarat-syarat yang memang BFC sebutkan tadi. Nah, mungkin itu aja bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.